siang sahabat Itkesmu Sidrap. Bertemu lagi dengan saya Asma sebagai host podcast di acara Bintai Bincang Santai. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan hari ini kami dari Itkesmu Muhammadiyah Sidrap sangat bersyukur kita kedatangan narasumber yang cantik ya, yang akan nanti memperkenalkan diri kepada sahabat Itkesmu. Tema bincang santai kita pada kesempatan kali ini adalah tips untuk menjaga mutu perguruan tinggi. Kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik sahabat Itkesmu, kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silahkan Ibu. Baik teman-teman sahabat Itkesmu di podcast Itkesmu Muhammadiyah Sidrap. Perkenalkan saya Risma Sudirman, jabatan saya adalah Kepala Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Palopo sejak tahun 2019. Ya. Baik, demikian perkenalannya bahwa beliau adalah Kepala Lembaga Penjaminan Mutu di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan. Beliau sudah sangat sudah sangat tahu tentang bagaimana meningkatkan mutu perguruan tinggi, terutama di Muhammadiyah ya, Yayasan Muhammadiyah ini. Baik Ibu, terkait dengan SPMI ini, apa langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya kita di perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan mutu pendidikan? Oke, terima kasih. Sebenarnya rule untuk meningkatkan mutu universitas itu sudah ada ditetapkan oleh BAN ataupun LAM, yaitu setiap perguruan tinggi harus mengikuti pola PPEPP. Jadi ada penetapan, proses, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Ketika hal tersebut sudah dilakukan oleh perguruan tinggi, maka tentunya budaya mutu di perguruan tinggi tersebut akan terjamin dengan baik. Ya, sehingga siklus PPEPP ini yang harus kita terapkan di perguruan tinggi, sehingga pencapaian mutunya bisa tercapai dengan baik. Benar. Baik Bu, untuk penjaminan mutu ini dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi, apakah ditunjang dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat-sangat berkembang saat ini? Iya, alhamdulillah UM Palopo sudah menerapkan support system penjaminan mutu atau support system SPMI yang kami beri nama KAMON atau Quality Assurance Management Online, di mana kita dapat menginput seluruh dokumen mutu kita ke dalam satu support system. Dan support system ini bagusnya adalah dia memaksa setiap orang untuk berjalan sesuai dengan perintah sistem penjaminan mutu. Ya, jadi proses PPEPP itu akan berlangsung terus-menerus dan tidak akan berhenti ketika mutu belum tercapai secara optimal. Jadi sudah ditunjang dengan aplikasi yang sangat bagus untuk mensupport bagaimana pelaksanaan mutu di perguruan tinggi. Benar sekali. Ya. Terkait dengan kedatangan Ibu dokter di tempat kami di Itkesmu Muhammadiyah Sidrap, salah satu adalah ingin mengembangkan juga terkait dengan aplikasi bagaimana support sistem untuk peningkatan mutu perguruan tinggi. Bagaimana kesan Ibu terkait dengan aplikasi yang akan kami terapkan nanti di perguruan tinggi Itkesmu Muhammadiyah Sidrap ini, Bu? Iya, saya sangat bersyukur Itkesmu Sidrap ini memiliki support system yang sama dengan yang kami gunakan di UM Palopo. Kenapa? Karena ketika kita kampus Muhammadiyah yang kita merasa bahwa kita kecil kalau dibanding dengan yang besar-besar yang ada di Pulau Jawa, tentunya kita merasa kok kami kampusnya kecil, mahasiswanya masih sedikit. Tetapi yang kecil ini ketika mutu itu berjalan sesuai dengan rule yang sebenarnya, proses PPEPP itu berjalan, maka kualitas kita tidak akan berbeda dengan kualitas kampus-kampus besar yang ada di Jawa. Nah, kedatangan saya ke sini adalah sebagai saudara sekandung dari Ibu Muhammadiyah, tentunya ingin mendampingi teman-teman di Itkesmu untuk mengaplikasikan, karena Itkesmu sudah memiliki support system yang sama, bagaimana bisa mengaplikasikan support system ini ke dalam
kegiatan seharian prodi maupun unit dan lembaga yang ada di Itkesmu, seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi kami sangat bersyukur Ibu datang dan bersedia untuk berbagi ilmu dengan kami terkait dengan support system penjaminan mutu. Dan tadi sudah disampaikan banyak sekali dan banyak kamar-kamar dengan istilah teman-teman bahwa jangan sampai ada yang salah kamar, sehingga itu menjadi juga pemicu buat kita semua yang ada di Itkes untuk berubah ke arah yang lebih baik dengan adanya aplikasi ini. Dan semoga kedepannya Ibu tetap mau berbagi ilmu dengan kami untuk membimbing kami bagaimana cara menjaga mutu perguruan tinggi. Bisa mungkin Ibu menceritakan terkait dengan awal sampai ada aplikasi di Muhammadiyah Palopo, kemudian di Itkes juga ada istilah KIMOS, ya mungkin bisa diceritakan awalnya Bu? Boleh. Jadi awalnya kami mengenal support system SPMI ketika kami melakukan benchmark dengan UNIMA, Universitas Muhammadiyah Magelang, yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Dr. Suliswiyadi almarhum. Kemudian beliau juga secara kelembagaan di Muhammadiyah masuk ke dalam komponen atau struktur organisasi di penjaminan mutu universitas, maka beliau dengan senang hati mendampingi UM Palopo untuk menerapkan PPEPP. Nah, karena beliau juga memiliki support system yang sangat baik, kalau di Unima itu namanya Kumon, kami memberi nama Kamon, Quality Assurance Management Online, supaya berbeda dengan Unima. Dan itu kami sudah hakikan sebagai hak milik dari UM Palopo. Nah, ketika teman-teman dari Itkesmu Sidrap ini datang ke UM Palopo untuk sharing tentang penjaminan mutu, maka kami memperlihatkan support system yang kami miliki, dan Bapak Rektor Itkesmu tertarik untuk memiliki support system yang sama. Akhirnya saya punya komitmen untuk sharing dengan teman-teman di Itkesmu untuk berbagi ilmu, karena kebetulan kami duluan yang mendapatkan ilmu ini secara langsung dari Bapak Suliswiyadi, maka saya sebagai orang yang dititipi oleh ilmu oleh beliau ingin berbagi ke teman-teman di Itkesmu, yang kemudian support system yang dibeli oleh Bapak Rektor dibeli nama KIMOS. Ya, KIMOS. Quality Management Online System. Iya. Insya Allah. Seperti jadi itu. Di awalnya ini dari Bapak Prof almarhum yang mencetus adanya aplikasi ini, semoga amal jariah beliau ini selalu terus mengalir, karena salah satu amalan yang terus menerus mengalir ketika kita sudah wafat meninggalkan dunia adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, baik Bu, terkait dengan aplikasi yang sudah ada ini, kira-kira apa kendala yang bisa dihadapi, ataukah mungkin ada trik dari Ibu Doktor terkait dengan penggunaan aplikasi ini, karena kita tahu bahwa ketika ada aplikasi baru pasti ada kendala, apalagi kalau awal, sehingga apa trik yang mesti kami perhatikan ketika ada kendala yang kami hadapi? Iya, benar sekali. Biasanya ketika kita punya aplikasi yang baru pasti banyak kebingungan. Nah, syukurnya support system ini kita punya manual book. Ada manual booknya, bisa dibaca ketika kita menghadapi kendala, kita bisa membaca manual booknya, kita bisa menonton juga video demonstrasinya, supaya ketika kita menghadapi kendala, oh ini solusinya. Atau bisa juga menghubungi kami di UM Palopo, bisa WA-an kita untuk sharing apa masalahnya, kemudian bagaimana caranya menyelesaikan. Seperti itu. Jadi sangat mudah untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi Bu ya, karena sudah ada panduan, kemudian Ibu dan tim juga selalu bersedia untuk menerima keluhan-keluhan kami ketika ada terjadi kendala. Ya, baik Bu, mungkin demikian untuk wawancara kita kali ini. Terima kasih atas segala waktunya Bu, terima kasih atas ilmunya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dengan teman-teman yang hadir pada saat ini bisa bermanfaat dan insya Allah akan menjadi amal jariah. Amin. Dan semoga ini bukan yang terakhir kalinya Ibu datang ke sini, ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa bertemu kembali. Baik sahabat Itkesmu, untuk bincang santai kita di acara podcast Itkesmu kita akhiri untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.